Nyalakan. Apakah sudah terlihat, Pak Andri? Sudah jelas. Sudah ya. Silakan. Baik. Oke, pagi ini karena temanya adalah daily activity as a lady lawyer gitu ya. Maka saya akan memaparkan tentang potensi dan peran advokat perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Ini agak narsis dikit ya, ada foto saya waktu di Sumpah Advokat beberapa tahun lalu. Kemudian, oke, sebelumnya tadi sudah dipaparkan sedikit, saya sempat jadi legal officer di Sampurna Agro. Jadi lulus S1 saya nggak langsung ambil PKPA dulu nih, pendidikan khusus profesi advokat. Saya bersikeras waktu itu pengen langsung kerja. Makanya saya kuliah 2010, lulus 2014, langsung diterima kerja sebagai legal officer di Sampurna Agro. Sektor swasta selama 3 tahun. Nanti ada cerita lucu di balik legal officer ini. Kedua, saya memutuskan untuk resign dari sebagai legal officer karena saya pengen kuliah S2. Tapi saya nggak pengen kuliah doang, saya pengen juga punya activity. Akhirnya saya ambil PKPA plus sekaligus magang di law firm dan juga sampai pada akhirnya lulus S2. Saya lulus S2 selama 1,5 tahun. Lulus S2 karena tesis saya berkorelasi tentang terorisme cyber, berkorelasi dengan pertahanan, maka saya direkrut sebagai asisten ahli staf khusus Menteri Pertahanan. Terakhir, baru 2 tahun terakhir, saya kembali aktif sebagai praktisi, karena sebagai kemarin di pemerintahan, saya tidak bisa beracara, karena harus vakum dulu dan kode etik dari Undang-Undang Advokatnya mengatakan demikian. Jadi saat ini saya sudah kembali aktif sebagai pengacara. Begitu. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas hari ini? Pertama, advokat sebagai aparat penegak hukum independen. Kedua, peran lady lawyer dalam penegakan hukum. Yang ketiga, tantangan sebagai advokat perempuan. Keempat, motivasi menjadi advokat. Nah, motivasi ini nggak cuma buat cewek ya, tapi buat kaum Adam juga, para partisipan acara hari ini. Oke, yang pertama, advokat sebagai aparat penegak hukum independen. Mungkin buat teman-teman masih ada yang beranggapan bahwa APH itu siapa aja sih, aparatur penegak hukum itu siapa aja sih gitu. Pasti yang terrefleksi ada polisi, jaksa, hakim. Oke, mereka memang aparatur penegak hukum, tapi mereka merupakan APH dari sektor pemerintah. Mereka adalah kepanjangan tangan dari negara. Nah, untuk mengimbangi itu dibutuhkan adanya satu lagi aparatur penegak hukum yang bersifat independen. Tujuannya apa? Untuk mengimbangi, untuk menjadi sistem pengawas dan penegak hukum dari adanya sistem peradilan atau penegakan hukum yang terintervensi dari kekuasaan dan juga politik. Kekuasaan itu bisa dari negara melalui aparatur penegak hukum yang 3 tadi, atau juga dari kekuasaan politik. Karena kita juga tahu bahwa tampuk kekuasaan di negeri ini dan juga mungkin seluruh negara di dunia itu berasal dari produk politik. Nah, tidak memungkiri bahwa kekuasaan yang absolut itu pasti memiliki potensi untuk abuse of power gitu. Jadi adanya profesi yang mulia advokat itu untuk mengimbangi, untuk membela hak masyarakat di luar 3 APH yang merupakan kepanjangan tangan negara tadi. Oke, kita bahas dulu pengantarnya dari Undang-Undang Advokat yang pasti teman-teman juga udah dipelajari di kelas Pak Andri. Mengenai siapa? Advokat itu siapa? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, di dalam pasal 1 angka 1 ini nggak ada pembeda ya. Advokat tuh ada advokat perempuan. Itu siapa? Advokat laki-laki itu siapa? It means bahwa advokat itu mau laki-laki mau perempuan itu sama aja gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan? Memberikan jasa hukum. Bentuknya apa? Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Nah, bagaimana caranya?
Caranya adalah itu tadi. Advokat adalah penegak hukum independen. Buktinya apa? Nih, ada termaktub secara eksplisit implisit di pasal 5 ayat 1 bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Bagaimana sistem kerjanya? Sistem bekerjanya adalah based on trust. Jadi berdasarkan kepercayaan antara kita sebagai advokat, sebagai pengacara kepada klien. Jadi kita harus benar-benar menjaga kepercayaan itu sehingga ada hubungan konfidensial atau kerahasiaan. Jadi kita memang secara kode etik harus bisa menjaga segala informasi, kemudian segala tindakan hukum atau apa yang sedang dialami oleh klien kita harus keep itu secara baik-baik. Bahkan sampai hubungan hukumnya sudah selesai, walaupun kasus itu sudah selesai, kita punya etika terhadap klien kita atau ex klien kita itu masih terus berkepanjangan gitu. Kemudian yang ketiga immunity. Nah, immunity adalah jadi aparat penegak hukum yang istimewa, the one and only aparat penegak hukum yang memiliki hak imunitas itu cuman kita, lawyer. Hak imunitas ini gimana? Maksudnya adalah ketika kita sebagai pengacara sedang melakukan pembelaan hukum terhadap klien kita bebas melakukan berbagai macam upaya sepanjang upaya itu dilakukan dengan itikat baik dan tidak melanggar suatu peraturan perundang-undangan, maka kita tidak bisa disangkakan atau dikenakan pasal melakukan suatu tindak pidana seperti itu. Catatannya adalah tadi dengan itikat baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan seperti itu. Yang keempat adalah not identical. Maksudnya adalah klien dan kita sebagai lawyer, kita ini nggak identik. Kita tuh nggak sama. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, tugasnya itu apa? Keistimewaan advokat. Advokat itu nggak cuma ada di undang-undang advokat. Tugas kita juga disebutkan di dalam KUHP, undang-undang advokat, undang-undang kekuasaan kehakiman, dan juga undang-undang bantuan hukum. Nah, ini saya akan memaparkan kenapa sih kita tuh butuh lawyer gitu. Kita pakai point of view bahwa gak semua orang itu paham hukum. Even dari kalangan bawah sampai kalangan atas, mereka mungkin expert pada bidangnya masing-masing, tapi mereka belum tentu paham tentang hukum. Yang pertama, tugas kita adalah mempersiapkan segala argumen hukum yang logis dalam berbagai permasalahan hukum. Kedua, memastikan jalannya proses penegak hukum dengan tujuan untuk memproteksi hak hukum klien. Nah, itu tadi saya sempat spill dikit bahwa kekuasaan yang besar itu cenderung abuse of power. Nah, tugas kita salah satunya adalah untuk mengawal, untuk memproteksi hak hukum klien kita itu supaya terpenuhi selama dalam proses penegakan hukum itu, baik secara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain-lain gitu ya. Nah, melindungi hak asasi manusia yang sama dengan yang tadi. Kenapa? Karena misalkan ini pernah terjadi pada mungkin masa-masa sebelumnya, saya harap penegakan hukum era sekarang sudah lebih modern. Dulu banyak banget kasus yang rakyat Indonesia, masyarakat ditangkap-tangkap, kemudian diproses penyelidikan atau penyidikan dipaksa oleh oknum penyidik untuk mengakui tindakan yang mereka sebenarnya tidak lakukan. Kalau nggak ngaku dipukul, disetrum, kemudian dimasukin ke penjara tanpa melalui proses hukum diadili di persidangan terlebih dahulu. Hal ini dulu sering terjadi dan ini jelas melanggar hak asasi manusia kan. Nah, pembelaan hak hukum rakyat atas negara. Nah, itu tadi 3 APH tadi merupakan kepanjangan tangan negara yang pasti mereka punya power yang dibandingkan klien kita yang mungkin awam, mereka punya power lebih besar. Nah, tugas kita mengimbangi hal itu gitu. Dan posisi antara ketiga APH kepanjangan tangan negara tadi dan kita itu sama posisinya.
kita nggak inferior, kita sama. Mereka nggak superior di atas kita, kita sama. Makanya kita harus punya nyali. Kita juga harus jangan merasa inferior karena itu nanti akan terrefleksi di penampilan kita, performa kita ketika menjadi seorang pengacara, mendampingi klien. Kita posisikan diri kita setara. Nah, atas keseluruhan alasan kenapa adanya seorang pengacara tadi, makanya pengacara itu disebut profesi yang terhormat, yang mulia, atau officium nobile. Saya nggak tahu spellingnya salah apa enggak ya ini nobilenya, pokoknya intinya kayak gitulah ya. Nah, apa kehormatannya itu seperti apa? Profesi yang terhormat dan mulianya itu yang seperti apa gitu. Nah, dalam menjalankan tugasnya, lawyer itu harus benar-benar memahami dan menyadari bahwa profesi kita itu adalah profesi yang terhormat. Once ketika kita sadar betul bahwa tugas kita ini bukan tugas ecek-ecek gitu ya, itu akan terrefleksi dengan semua tindak tanduk kita saat bekerja. Jadi akan lebih menjaga integritas dan kehormatan profesi ini gitu. Yang kedua, humanity, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Reasonableness, maksudnya adalah dalam menjalankan tugas atau memberikan strategi hukum, itu yang sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan juga kewajaran yang ada di masyarakat kita. Kadang setiap daerah itu nilai-nilainya beda, nah itu disesuaikan. Kemudian, justice, selalu mengupayakan apa yang menjadi haknya seseorang itu diupayakan. Seperti itu. Nah, pasti teman-teman semua di sini pernah dengar dong ada istilah, pernah dengar selentingan lawyer itu cuma ngebela yang bayar doang gitu. Coba saya pengen ada teman-teman di sini, para calon pendekar dan juga serikandi hukum Indonesia. Please kasih tanggapan atas kalimat ini. Ayo, modal utama anak hukum adalah bicara, berani dan bicara. Ini nggak ada yang salah. Ada yang mau kasih pendapat? Lawyer membela yang bayar. Teman-teman. Speak up. Mohon izin, Kak. Iya. Dengan siapa? Dengan Muhammad Andi Lesmana. Oke. Baik, mungkin saya pribadi masih menjadi mahasiswa nih. Tetapi dengar kalimat ini memang sudah tidak asing lagi di telinga saya mengenai lawyer membela yang bayar. Ini mungkin tidak hanya kalimat ini, juga saya pernah mendengar itu ada kalimat maju tak gentar membela yang bayar. Jadi bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Nah itu seringkali saya temui di berbagai media internet atau lain sebagainya itu. Tetapi pendapat saya mengenai hal ini memang ada beberapa lawyer yang memang membela segala potensi yang dia punya untuk kliennya yang bayar itu. Tetapi juga banyak juga nih lawyer atau advokat yang memang menuruti atau mengikuti apa yang dikatakan oleh undang-undang. Di dalam undang-undang advokat kan mengatakan itu ada advokat yang memang mempunyai kewajiban untuk membela klien-klien yang tidak mempunyai duit yang mumpuni lah, atau uang yang mumpuni itu untuk melakukan acara di pengadilan. Itu mungkin ada yang nyebutnya pro bono, pro deo, atau yang sebagainya lah. Nah itu ada juga tuh lawyer yang itu. Jadi mungkin tidak bisa kita pukul rata bahwa lawyer itu hanya membela yang bayar, tetapi juga ada juga lawyer yang membela yang memang butuh lah, atau bisa dikatakan ya tidak bisa beracara lah. Mungkin itu Kak sedikit dari saya. Oke, mantep banget ya penjelasan dan pendapatnya Mas Andi Lesmana. Terima kasih banyak. Saya akan menyatakan bahwa statement ini tidak sepenuhnya salah, hanya kurang lengkap. Lawyer itu membela hak hukum yang bayar. Yang bayar ini it means itu klien. Oke. Lawyer membela hak hukum. Yang dibela itu hak hukumnya saja ya, bukan seluruh tindakan dari klien kita. Kita juga sebagai pengacara harus karena bekerja based on trust tadi. Sejak awal kita harus bisa membuat klien kita itu bicara jujur kepada kita. Sebelum kita menerima
sebagai kuasanya, sebagai nasihat hukumnya, kita harus make sure dulu beliau klien kita itu sudah menceritakan sepenuhnya dengan jujur atau belum. Kalau memang klien kita itu mengakui atau memang terdapat indikasi bahwa ya dia melakukan suatu tindak pidana, yang akan kita bela adalah hak hukumnya, memastikan bahwa jalannya proses hukum itu sesuai dan hukum yang akan dijatuhkan nanti itu objektif. Objektif itu maksudnya gimana? Objektif itu maksudnya adalah sesuai dengan porsi tindak pidana yang dilakukan oleh klien kita itu. Jadi kalau memang kita tahu klien kita itu salah melakukan tindak pidana, ya kita tidak akan mengusahakan bebas. Kita mengusahakan tindak pidana itu, hukuman putusan hakim itu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Contohnya apa? Mungkin kita lagi rame banget kasus Sambo ya. Nah, di situ di ilmu hukum pidana kita kenal delik penyertaan. Delik penyertaan kita tahu kan, masing-masing orang memiliki peran. Ada yang aktor intelektual, ada yang cuma membantu, ada yang eksekutor. Nah, make sense nggak kalau si pembantu ini yang mungkin dia cuman ngawasin di luar pagar, itu dia dapat hukuman yang lebih berat daripada si aktor intelektual. Itu kan nggak make sense gitu ya. Makanya itu salah satu tugas kita. Tugas kita untuk mengawal bagaimana hukumnya nanti sesuai dengan porsinya. Kemudian juga ketika kalau misalkan itu tadi yang misalkan kita dapat klien yang memang dia mengakui bersalah melakukan suatu tindak pidana. Ada juga yang klien kita dituduh dia merasa tidak melakukan suatu tindak pidana atau tidak melakukan suatu PMH atau wan prestasi. Ya kita upayakan bebas seperti itu. Tapi kita harus yakini bahwa yang paling penting adalah semua hak klien kita, hak hukumnya, baik di tingkat penyidikan dia sebagai tersangka, di pembuktian, di persidangan dia sebagai terdakwa, dan juga ketika divonis hakim bersalah, dia sebagai terpidana. Hak tersangka, hak terdakwa, hak terpidana itu terpenuhi. Gimana caranya? Nah, itu cuman kita yang tahu. Orang awam, meskipun dia orang hukum ataupun sedang berada menjadi di kursi pesakitan, itu mereka akan sulit membela haknya sendiri. Seperti itu. Ini dari drakor mana pasti ada kemarin yang resensi ya. Nah, itulah kenapa lawyer itu tidak identik dengan klien. Lawyer itu enggak sama dengan klien kita. Nah, makanya sering dengar, itu kok mau sih ngebela pembunuh, kok mau sih ngebela pelaku pelecehan seksual, kok mau sih ngebela koruptor, kok mau dibayar sama koruptor. Enggak gitu konsepnya. As long as kita udah bekerja, memberikan jasa hukum kita, kemudian kita dapat fee, itu adalah porsi dari jerih payah kita sebagai pengacara. Jadi jatuhnya apa? Ya kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita gitu. Kita nggak usah pusing sampai itu buat bayar kita duitnya dari mana ya, halal apa enggak ya. Selama kita sudah bekerja dengan sesuai porsi kita, dengan sebaik mungkin, kita berhak mendapatkan fee itu. Nah, tapi hal ini juga harus menjadi perhatian. Tadi Mas Andi Lesmana sudah menjelaskan bahwa pengacara, enggak cuma pengacara pro bono, pro deo, enggak. Semua pengacara memiliki kewajiban yang sama untuk membela semua kasus, terutama pada orang-orang yang tidak memiliki biaya. Artinya memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum gratis, bantuan hukum gratis itu sifatnya adalah wajib. Begitu. Nah, peran lady lawyer dalam penegakan hukum ini kayak seger banget gitu ya. Ada pasangan lawyer dari drakor Vincenzo. Bening banget. Oke, sekarang kita masuk ke peran lady lawyer. Nah, tidak ada perbedaan peran advokat perempuan dan laki-laki. Ya sebenarnya advokat cowok dan cewek itu tugasnya sama aja. Apa aja tugasnya? Walaupun mungkin ya sebentar, saya mau pakai istilah perempuan. Kenapa nggak wanita gitu? Perempuan itu saya sebenarnya kalau kalian mau googling ada sejarahnya. Kenapa nggak perempuan? Kenapa nggak wanita? Kenapa istilah perempuan itu lebih merepresentasikan dan juga digunakan dalam
nama-nama di peraturan, kemudian nama-nama instansi secara resmi menggunakan perempuan. Dan advokat, pengacara, lawyer itu menunjukkan pada satu jenis yang sama, yaitu advokat. Oke, nggak ada perbedaan advokat perempuan dan laki-laki, yaitu apa? Melayani konsultasi hukum atau meeting dengan klien. Kedua, riset dan menyusun strategi penanganan perkara. Biasanya kalau kita udah dapat kasus, terus kita bakalan meeting tuh bareng satu tim, kemudian kita akan bahas kronologi kasusnya, kita bahas strategi penanganannya gimana, ditanya satu-satu, menurut kamu gimana gitu. Kemudian kita riset ini bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari kita datang langsung misalkan ke misalkan deliknya delik tindak pidana pajak, ya kita kan nggak bisa cara ngitung pajak gimana, kita datang ke kantor pajak atau ke PPATK dan lain-lain, itu namanya riset. Setelah semua bahan terkumpul, kita mulai menyusun rekes-rekes. Ya gugatan, ya laporan, somasi, atau membuat eksepsi, dan lain-lain. Nah, setelah itu bisa juga melakukan pelaporan atau pendampingan di kepolisian. Nah, di sini biasanya yang sangat membutuhkan pendampingan dari pengacara. Karena apa? Ketika klien kita di BAP misalkan, itu diusahakan kita harus wajib kalau bisa mendampingi, karena takutnya apa? Nanti klien kita diminta untuk memberikan keterangan yang di bawah tekanan. Nah, kalau nggak ada kita nggak bisa kasih batasan gitu ya. Kemudian bersidang di institusi peradilan, kemudian legal due diligence. Legal due diligence ini apa? Ini melakukan audit hukum. Kebetulan di kantor saya, kita juga di-hire oleh perusahaan-perusahaan yang memang belum memiliki legal officer atau sudah memiliki legal officer, tapi mereka tetap membutuhkan jasa hukum dari lawyer di luar kantornya gitu. Jadi tugas kita memastikan jalannya perusahaan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga kalau misalkan ada masalah hukum, mereka bakal minta legal opinion dan lain-lain seperti itu. Nah, ini rahmat Allah atas perempuan. Sebenarnya saya kayak pengen nulis kelebihan perempuan daripada laki-laki, cuman saya takut dihujat sama kaum Adam di sini gitu ya. Ini atas rahmat Allah atas perempuan itu kita punya kelebihan multitasking, nggak usah dibahas lagi lah ya. Kemampuan verbal, actualnya kita ini kaum perempuan ini memiliki 5 gaya bahasa, 5 intonasi bahasa, dan ini sangat memudahkan ketika berhadapan dengan klien. Sementara kalau laki-laki itu kalau nggak salah, kalau nggak 2, 3. Nah, perempuan memiliki yang ditonjolkan adalah perasaannya, lebih mudah berempati. Kemudian cermat, teliti, ulet. Kalau ini cowok juga iya sih, cuman kadang cowok kan kadang ahli hisab dulu, ngudut dulu biar dapat inspirasi gitu ya. Kalau cewek biasanya kalau belum kelar nggak berhenti gitu ya. Peka, intuitif. Dan ini terbukti secara ilmiah. Bukan asumsi semata dan juga bukan secara psikologi, tapi ini secara ilmu neuroscience. Jadi otaknya itu dibedah sama ilmuwan lah ya, dilihat antara perempuan dan laki-laki dan diamati di situ. Nah, peran penting advokat perempuan saya korelasikan dengan sifat yang tadi itu ya teman-teman. Nah, ini ada kasus perceraian, kasus KDRT, kasus pelecehan seksual. Nah, sifat-sifat tadi atau kelebihan perempuan tadi itu yang bisa diaplikasikan itu antara lain kemampuan verbal, perasaan atau empati, peka dan intuitif. Maksudnya kayak gimana? Misalkan kalau ada klien kita cewek, itu pasti akan lebih nyaman dengan lawyer juga yang perempuan. Meskipun korban atas tindak pidana ini belum tentu perempuan ya teman-teman, tapi mostly kebanyakan itu perempuan. Dan mereka akan lebih nyaman bicara sama kita yang sesama perempuan. Nah, misalkan gimana aplikasinya, gimana contohnya? Di kasus KDRT misalkan, dia dipukul, dihajar oleh suami, dicekik, dibanting, diseret ya kasusnya Lesti kemarin mungkin ya. Dia cerita sama kita, nangis-nangis gitu ya. Kemudian, atau yang pelecehan seksual, dia ingin menceritakan bagian-bagian mana saja yang dilecehkan. Itu akan lebih bisa kita terima. Nah, kemampuan verbalnya seperti apa? Kalau perempuan kan bisa, oh iya ya Bu, sedih banget, sakit banget ya Bu ya, kasih tisu gitu ya. Kalau ceritanya sama laki-laki gimana? Oh iya, begitu Bu. Terus gimana lagi? Dipukul bagian mana? Kalau kayak gitu kan
kesannya malah kita nggak bisa menggali lebih dalam bagaimana perasaan klien kita itu. Dari perasaan atau empati yang kita rasakan itu, kita bisa menuangkan kalimat itu di dalam rekes-rekes kita untuk mendeskripsikan bagaimana perasaan atau apa namanya kesengsaraan yang dirasakan klien kita itu bisa kita tuangkan di dalam rekes-rekes kita itu secara real dan bisa menyentuh hati pihak-pihak yang kita surati atau pihak-pihak lain gitu, seperti itu. Kemudian bisnis, part bisnis, legal officer, kasus korupsi dan juga money laundering bisa kita pakai sifat kelebihan kita yang cermat, teliti, ulet dan multitasking. Kemudian contoh pentingnya peran advokat perempuan. Ini biar nggak seolah-olah saya tuh besar kepala gitu ya, mentang-mentang itu Kak Sheila cewek jadi sok penting gitu ya. Enggak. Ini saya temukan. Ini ada di website salah satu pengacara di web, mungkin kalian nanti kalau mau searching ada. Sampai mereka tuh ada satu sub tulisannya pengacara wanita, khusus pengacara wanita. Kantor hukum kami menyediakan pengacara wanita karena mereka menyadari bahwa klien itu lebih banyak memilih berdasarkan kenyamanan dan kepercayaan. Oleh karena itu mereka punya 3 orang pengacara perempuan yang berpengalaman dan memiliki pengalaman perkara-perkara hukum keluarga. Nih, betapa pentingnya keberadaan seorang advokat perempuan di sebuah law firm. Sampai mereka bikin ada sub judul sendiri gitu. Ini salah satu buktinya. Kemudian tantangan sebagai advokat perempuan. Ini adalah pengacara perempuan idola saya dari zaman kuliah, namanya Amal Amaluddin Clooney, istrinya aktor George Clooney. Kalian googling aja karena ini waktunya singkat. Googling aja betapa kerennya dia. Oke, tantangan advokat perempuan yang pertama, patriarki sentris. Patriarki sentris ini adalah lagu lama ya teman-teman, tapi pada actualnya ini memang masih sering dialami. Coba teman-teman kalau lihat kasus-kasus di TV itu yang lebih sering nongol advokat laki-laki pasti kan. Meskipun di situ ada satu tim perempuan, tapi ya tetap mayoritas laki-laki. Nah, dari patriarki sentris itu memang membuat kita sebagai wanita, mungkin I hope teman-teman semua nanti pada saat kalian mulai masuk ke dunia praktisi atau masuk ke dunia kerja, nanti kalian udah nggak ngerasain ini. Tapi patriarki sentris ini membuat kita para wanita itu harus berusaha 2 kali lebih keras untuk bisa diakui bahwa kita memang memiliki modal, memang berkualitas seperti itu. Kemudian manajemen waktu. Kenapa? Karena kita perempuan. Perempuan itu someday kalau sudah menikah itu pasti dia memang memiliki tanggung jawab ke keluarga, ke suami, ke anak seperti itu. Tapi as long as kita punya support system yang mumpuni, yang kuat dari keluarga, dari suami, dari rekan kerja satu kantor yang bisa memahami, oh dia perempuan, dia juga punya tanggung jawab yang lain. As long as kerjaannya clear, nggak apa-apalah dia balik on time, nggak apa-apalah dia seminggu mungkin hari Jumat dia bisa buat sama keluarganya kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Nah, ini sekilas aja sih daily activity. Jadi selain harus ngantor, belajar, main, olahraga, semua wanita ini ada refleksi dari multitasking tadi ya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Jadi tapi satu hal yang pengen saya highlight dari kebiasaan saya dari zaman sekolah itu, di jam 7 sampai jam 8 pagi ketika saya siap-siap mau ke kantor, itu saya harus nge-brainwash otak saya. Nge-brainwash ini bahasa biasa saya aja. Biasanya saya sambil dengerin YouTube. Saya denger dialog-dialog dari tokoh-tokoh yang menurut saya adalah mereka inspiring gitu. Misalkan dengerin podcastnya Helmi Yahya, kemudian podcastnya Deddy Corbuzier, tapi yang yang bintang tamunya mungkin menteri atau mungkin siapa gitu. Jadi TV itu nonton kita, YouTube itu nonton saya lagi siap-siap. Tapi suaranya itu masuk ke
kepala saya gitu. Jadi sambil kita busy, kita sibuk siap-siap, otak kita ke-refresh dapat ilmu baru, pengetahuan baru, dan juga kita update gitu. Oke, ini saya tanpa mendiskreditkan teman-teman, mungkin di sini udah ada juga yang pengen cepet lulus lah, mau nikah aja lah gitu. Saya emang cita-citanya nanti mau jadi ibu rumah tangga yang mulia, itu oke banget. Tapi dalam hal ini saya adalah penganut yang ini, mau pilih jadi ibu rumah tangga atau wanita karir. Kenapa sih perempuan tuh harus disuruh milih sementara kita tuh bisa kok dua-duanya gitu. Karena apa? Basicnya tadi multitasking. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, tapi ini memang membutuhkan komitmen yang kuat dan juga terutama punya suami yang support banget dengan passion kita. Kebetulan alhamdulillah saya punya suami yang kakak kelas saya, dulu kakak tingkat saya di kampus. Jadi dia tahu gimana saya dari zaman kuliah itu nggak pernah di rumah, hidupnya di kampus. Saya ikut mood court, ikut organisasi dan lain-lain gitu. Jadi ketika sudah menikah pun dia menyadari bahwa I love my passion, I need my own activity kayak gitu. Kenapa? Nah, orang wanita yang berkarir, saya ngomong kayak gini bukan karena belum membandingkan menjadi ibu rumah tangga. Saya pernah menjadi ibu rumah tangga full saat awal menikah itu sekitar 6 bulan. Nah, dengan sekarang saya aktif, saya bisa membedakan gimana gairah hidup itu loh, memiliki passion dan gairah hidup yang tinggi. Bedanya, tidak ingin menjadikan gelar sarjana hanya sebuah title. Nah, menjadi advokat ini salah satu cara untuk bisa membantu orang secara langsung dengan ilmu kita. Nah, kalau misi kampus kami dulu di UII itu berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Coba. Ilmu kita dipakai buat beramal. Amal itu mengandung ilmu. Seperti itu misinya, dan itu masih merasuk di dalam diri saya. Kemudian memiliki kemandirian, khususnya dalam secara finansial. Wanita yang disegani dan berwibawa. Of course kita punya wibawa, kita lebih setara dengan suami kita. Kita jadi partner diskusi yang oke. Berpikir solutif dan memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Kemampuan komunikasi dan negosiasi. Kita punya pasangan pasti memiliki kebutuhan untuk kita sharing diskusi untuk memikirkan masa depan bersama, memikirkan solusi dan lain-lain seperti itu. Membantu perekonomian keluarga, percaya diri dan memperhatikan penampilan. Nah, maka dari itu untuk para perempuan, teman-teman semua yang ada di sini, saya sarankan sih habis lulus besok jangan langsung nikah. Bahagiakanlah dulu orang tua yang udah nyokolain kalian dari kecil sampai gede gitu ya. Dan untuk para laki-laki yang ada di forum ini, ayo bisa berpikiran lebih maju ke depan, bisa mensupport apa yang diinginkan oleh istri, seperti itu. Kemudian motivasi menjadi advokat. Jadi advokat itu gimana caranya habis lulus S1? Habis lulus S1 itu kita bisa ambil pendidikan profesi advokat. Bisa langsung, bisa kayak saya dulu tadi berkarir dulu gitu. Kemudian magang di law firm minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun ya teman-teman, magang itu statusnya. Kemudian sambil magang itu bisa ikut ujian profesi advokat. Kalau sekali ujian lulus, alhamdulillah. Nyatanya ada yang sekali ujian nggak lulus, ujian lagi nggak lulus tuh ada. Tapi kayaknya semakin kesini semakin lebih mudah. Kemudian mengajukan pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat di pengadilan tinggi domisili. Itu hanya untuk yang minimal berusia 25 tahun. Nah, kemudian diangkat dan disumpah sebagai advokat. Jadilah advokat yang mumpuni. Nah, ini saya pengen kasih sedikit wejangan. Di posisi apapun kalian nanti setelah lulus, mau langsung jadi advokat, mau jadi apapun lah legal officer itu, nominal pendapatan pada posisi pertama itu bukan satu-satunya yang utama. Karena apa? Experience kita, modal kita saat menjadi fresh graduate itu adalah modal soft skill dan hard skill di dunia pendidikan. Sementara di dunia kerja, mungkin yang benar-benar zero, belum pernah kerja, itu masih nol gitu. Jadi apa? Benefitnya selain salary, selain gaji, terutama yang mau jadi lawyer di masa magang 2 tahun itu, kalian jangan mengharapkan ya boleh mengharapkan lah, tapi yang pasti nggak ada gaji bulanan itu belum tentu ada. Itu semua tergantung kebijakan kantor tempat kalian magang. Karena statusnya magang itu kan adalah tempat kita
membutuhkan ilmu. Jadi benefitnya itu bisa di luar uang, dan uang itu pasti akan selalu kurang untuk di awal-awal kita dunia berkarir gitu. Benefit selain salary apa? Pertama ilmu, kedua pengalaman, ketiga network, jaringan. Dari jaringan itu nanti kita bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian soft skill and hard skill. Soft skill itu adalah kemampuan kita yang tidak bisa dinilai dari berkas. Misal kalau hard skill itu kayak IPK kita, kemudian transkrip nilai kita, itu hard skill. Soft skill itu adalah yang tidak bisa dilihat. Sorry. Kemudian batu loncatan. Nah, batu loncatan ini saya mau cerita sedikit aja karena ini sebenarnya waktunya udah molor. Nah, waktu saya jadi legal officer di perusahaan, semua atasan saya mulai dari legal director sampai legal manager sampai atasnya langsung saya, itu semua memulai karirnya itu sebagai pengacara, sebagai advokat. Dan itu di Jakarta ya. Dan legal director saya adalah seorang pengacara di kantor hukum nomor 1 di Indonesia, yaitu HHP. Saking jeniusnya beliau itu sampai dibawa ke Amerika dan juga Malaysia. Di Amerika selama 6 bulan, di Malaysia juga sekitar 6 bulan. Jadi kemudian punya klien itu kantor saya itu, Sampurna Agro itu. Akhirnya apa? Legal director saya waktu itu dia di-hire, direkrut gitu. Sampai legal manager saya yang sama ketika legal director ini sudah masuk ke Sampurna Agro, dan Sampurna Agro kan memang memiliki in-house lawyer, dia meng-hire lawyer. Nah, satu lagi memang manajer ini dari lawyer eksternal direkrut lagi. Jadi sistemnya merekrut lawyer-lawyernya gitu. Dari situ saya memikirkan bahwa semua basic ilmu, basic skill di dunia hukum itu kalau mau matang betul di law firm memang. Seperti itu. Nah, terakhir saya mau bilang, when you are confident, people become confident in you. Ketika kamu percaya diri, orang akan percaya dengan kita gitu. Orang akan trust, akan yakin dengan kita. Gimana caranya? Mumpung teman-teman masih di S1 gitu ya. Gimana cara supaya kita confident? Ya kita harus bekali diri kita dari mana? Baca buku, belajar, kemudian praktek, sharing, diskusi dengan berbagai macam kalangan di bidang hukum khususnya. Nah, kemudian apalagi berpenampilanlah selayaknya orang yang dipercaya sebagai seorang pengacara gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja kali. Oh iya, satu lagi pesan saya mungkin tadi udah sedikit di spill, saya sempat sebut bahwa orang tua itu menyekolahkan kita sampai lulus S1 mungkin nanti ya. Pada akhirnya mungkin kalau perempuan silahkan menikah, kemudian punya anak, itu kodratinya seperti itu gitu ya. Tapi saya sarankan habis lulus jangan langsung nikah, berkarirlah dulu. Walaupun orang tua itu enggak eksplisit ngomong minta ini minta itu gitu ya. Walaupun orang tua cuma ngomong ya sebahagia kamu aja lah nak gitu. Tapi orang tua itu memiliki kebanggaan tersendiri ketika beliau bisa melihat anaknya sukses, memegang tempo karir yang bagus. Beliau mungkin tidak akan eksplisit menyatakan perasaannya di depan kita. Ya Allah, nah, I'm so proud of you. Saya bangga sama kamu, nah udah keterima jadi legal di nini, nana nini gitu. Enggak, mungkin orang tua kita enggak kayak gitu, tapi mereka akan membanggakan itu di depan koleganya, keluarga, di masyarakat sekitar gitu. Dan ketika kita mendengar itu dari orang lain, betapa bangganya kita bisa membuat orang tua kita tuh bangga meskipun tidak diungkapkannya langsung kepada kita. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andri ini belum masih mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sela sudah cerita berbagaimana banyak hal-hal positif lah yang kita dapat pada hari ini. Dan tentunya memang poin penting seperti yang saya sampaikan di depan tadi,
ini buat mahasiswa saya, kayaknya kebanyakan saya cek tadi mahasiswa semua ya, gabungan, ada yang dari Universitas UIN Antasari, kemudian juga ada dari Universitas Surakarta gitu kan. Banyak hal yang penting yang bisa menjadi penting adalah ketika teman-teman besok kasus apapun itu jadinya. Jadi mau sedikit cerita nih, karena ini juga kita bicaranya sharing ya paling enggak. Saya itu mungkin kalau yang mengenal saya sejak dari awal, dari 2004, itu perubahan drastis itu di 2006. Perubahannya di 2006, jadi Andri itu orang yang masuk hukum itu alasannya karena memang nggak mau ketemu hitung-hitungan gitu. Itu yang menjadi penting titik poinnya itu. Walaupun ketika masuk ada hukum pajak, ada mawaris, di UIN kan juga ada gitu kan. Kemudian beberapa hal lain itu akhirnya ketemu hitung-hitungan gitu kan. Dan saya bukan orang yang cukup talkative, bukan cukup banyak ngomong lah. Tapi 2006 momentum ketika seseorang bilang ke saya bahwa anak hukum itu harus bisa ngomong. Karena saya dulu tuh dibilang cerewet, tapi ketika masuk hukum saya diam karena agak minder gitu kan. Ini banyak orang-orang yang lebih lebih lah dibandingkan itu. Tapi ketika masuk dunia hukum jangan takut. Jadi mahasiswa-mahasiswa di sini jangan takut, jangan pernah minder ketika gabung itu apapun itu. Kenapa kita mulai dengan lady lawyer? Saya selalu bilang itu di kelas-kelas yang terdahulu misalnya, saya selalu mulainya dari lady lawyer karena kenapa? Kebanyakan, mohon maaf ya, ini juga ada Kak Sela nanti bisa cross check. Dan saya juga punya partner perempuan gitu kan. Cuman yang partner perempuan saya itu ada dua tipe. Satu senior, jadi saya dulu magang di tempat beliau, Direktur LBH Apik Jogja kebetulan, tapi sekarang akhirnya berbarengan dengan saya gabung di satu kantor yang sama. Jadi partner saya juga tuh sudah cukup senior, jadi lebih tepatnya kayak ibu lah, yang mentoring segala macam. Kemudian juga ada yang junior, kemudian juga di luar karena juga kita ada beberapa kegiatan di Sumatera, Lampung, dan Palembang misalnya. Nah, itu terkesan bahwa lady lawyer atau advokat perempuan itu hanya sebatas pelengkap dan bahkan penderita. Jadi pernah cerita di sebuah kantor hukum yang lain gitu kan, ketika saya masih belum berani membuka kantor hukum, teman-teman, itu saya gabung juga cukup banyak teman-teman advokat perempuan di sana. Itu tadi pelengkap dan penderita. Kenapa saya bilang jadi pelengkap? Ya mohon maaf, satu bicara mereka kebanyakan kantor hukum tersebut ketika cari perempuan cari yang good looking gitu kan. Good looking untuk ketemu para klien kan, calon klien. Dan penderitanya apa? Kadang tidak sedikit, mohon maaf, ada proses-proses kekerasan seksual secara verbal atau bahkan juga secara fisik gitu kan. Dan itu saya pernah punya beberapa partner yang kadang berbarengan dengan mereka itu mengeluhkan itu sebenarnya. Nah ini, tapi itu bukan menjadi teman-teman mahasiswa saya di sini akhirnya minder, enggak gitu kan. Karena tadi dibilang Mbak Sela ada nilai plus lah gitu kan. Kenapa sih di kantor saya itu enggak cowok semua dan saya harus ada perempuan di sana? Ya tadi gitu kan, karena ada beberapa hal penting yang memang harus membuka pendekatan-pendekatan yang enggak cuma bicara pokoknya. Saya tipe yang cukup emosional ketika misalnya klien terlalu ngatur lah gitu kan, terlalu ngatur dan segala macam. Nah kadang ada partner-partner perempuan yang coba agak sedikit ngerem segala macam. Tapi tadi Mas Andi sudah ngomong banyak gitu kan. Saya mau dengar nih gitu dari suara-suara yang perempuan, terutama yang kemarin baru terima giveaway dari saya, walaupun